Assalamualaikum Bu P, gimana kabarnya? Sehat Kak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan RPP yang sudah disusun? Sudah fix ya? Iya, alhamdulillah sudah fix seperti yang saya tunjukkan ke Bapak. Jadi saat ini ya sesuai dengan SK yang sudah kita terima, termasuk program dari sekolah, bahwa kita harus melakukan salah satu proses yang namanya supervisi ya, dalam arti untuk memantau proses pembelajaran kita di kelas sudah berjalan dengan baik atau perlu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau tidak ya. Jadi itu sebenarnya ya tujuan kita. Rencana akan melakukan supervisi itu untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak, atau ada hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan kompetensi profesionalnya, kompetensi pedagogik, itu yang menjadi tujuan dari supervisi itu sendiri. Nah, terkait dengan rencana kita yang observasi, mungkin sekarang saya ingin memastikan persiapan-persiapan yang sudah dibuat oleh Ibu P. Bagaimana dengan Ibu P sendiri? Kira-kira apa yang harapan-harapannya terkait dengan proses observasi yang akan kita lakukan? Semoga nanti hasil observasinya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kan kemarin saya sudah memberikan rencana pembelajaran. Semoga apa yang tujuan yang saya tulis di RPP saya tercapai dan sesuai apa yang saya pembelajaran, semuanya yang saya tulis di RPP nanti sesuai dengan apa yang nanti saya lakukan di kelas. Jadi di RPP yang untuk pertemuan minggu depan itu tentang pembebanan ya, pembebanan khususnya pada struktur jembatan. Nah, di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan minggu depan ya, hari Senin, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa aja? Karena pertemuan sebelumnya saya sudah menyuruh siswa membuat miniatur jembatan dari stick, dan saya sudah suruh siswa untuk membuat sketsa sebelumnya sebelum merealisasikan menjadi stick. Nah, minggu depan itu saya ingin menunjukkan bahwa struktur jembatan itu harus ada proses uji pembebanannya sebelum digunakan. Nah, jadi minggu depan itu saya tujuannya melakukan uji pembebanan dengan jembatan yang mereka sudah buat dengan model ya, beberapa jembatannya masih belum sesuai dengan gambar yang mereka buat, tapi semoga kekuatannya masih bagus, kuat. Jadi targetnya atau tujuan yang dicapai ini siswa mampu memahami proses pembebanan jembatan sendiri ya, yang sudah kita buatkan dengan model berarti ya. Dan di semester sebelumnya kan mereka sudah belajar mekanika teknik ya, beberapa pusat gitu. Jadi harusnya mereka bisa menyingkronkan pelajaran mekanika teknik dan pelajaran jembatan yang mereka dapatkan di kelas 11. Jadi selain mereka bisa menggambar jembatan, mereka harus memperkirakan apakah jembatan ini nanti kuat tidak ketika sudah dibangun. Ini saya memasukkan pembelajaran pembebanan ke dalam pembelajaran saya besok di pertemuan selanjutnya berikutnya ya. Nah, secara spesifik kalau kita berkenan lagi untuk pembelajaran di pertemuan besok itu pengetahuan yang diharapkan ingin dicapai atau mungkin nanti skill yang diharapkan dipahami oleh anak-anak seperti apa aja? Kayaknya mereka itu nanti mengembangkan skill gambarnya lagi, karena kan nanti kita akan evaluasi dari hasil gambarnya itu ternyata kalau gambarnya seperti ini jembatannya tidak akan kuat. Kalau dibangun pondasinya hanya 1, 2, 3 dengan panjang jembatan yang
mereka rencanakan itu ternyata setelah dibebani itu belum kuat, atau ternyata kuat banget, terlalu apa namanya, terlalu banyak mereka menggunakan fondasi, mungkin kan membuang bahkan. Mereka harus apa namanya, merealisasikan itu kira-kira sesuai dengan gambarnya juga. Mereka menggunakan gambar harus diperhitungkan juga, kira-kira jangan cuma indah tapi juga kuat. Yang saya nilai sih cuma 2 itu, 3, kerjasamanya juga sama kelompoknya, kerjasama, keindahan dan kekuatan. Berarti saat kita observasi besok, termasuk skill komunikasi anak-anak itu ya antar sesama siswa juga dipantau, kemudian skill pemahamannya terhadap beban di masing-masing model yang dibuat ya. Kemudian dalam rangka untuk mencapai tujuan itu, UP nanti rencananya menerapkan model pembelajaran seperti apa agar tujuannya itu tercapai. Project based learning kayaknya namanya. Karena kan mereka udah buat nih suatu project, bisa kita coba cek project mereka ini kira-kira apakah bagus, apa masih kurang, apa yang harus diperbaiki. Baik, jadi project based learning ya, dari project yang sudah dibuat diharapkan siswa itu memetik pembelajarannya atau menemukan dari sana ya. Intinya untuk proses observasi kita itu hari Senin ya, siang jam berapa? Jam 4 deh, jam saya atau pokoknya jam 9:10, lewat 40. Baik, jadi besok UP akan melakukan proses pembelajaran di hari Senin. Apa-apa yang kurang untuk kita sempurnakan lagi. Baik, untuk selamat bekerja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Yang nama cuma 4 ya. Ali, Tika, Wana, Najib. Ya. Oh ya, ini juga ya. 5. Minggu lalu kita sampai mana nih? Ya, pembuatan jembatan menggunakan stick es krim. Sebelum kita mulai ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya. Guru yang nanya kalau itu. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pembebanan jembatan ya. Angkat tangan yang bisa jawab pertanyaan guru ya. Pertanyaan pertama, pembebanan jembatan itu terbagi menjadi 2. Boleh? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan pembebanan sekunder dan ini? Boleh? Farhan atau Hafiz? Oke. Siapa yang bisa jelasin sekarang pembebanan ini apa? Sama? Pembebanan primer itu dibagi menjadi 2, yaitu beban hidup dan beban mati. Beban hidup itu berasal dari lalu lintas yang melintas di atas jembatan tersebut seperti kendaraan, mobil maupun orang. Sementara beban mati itu berasal dari bangunan jembatan itu sendiri, dari keseluruhan bangunannya. Lanjut, kalau sudah siap kita coba uji tekan untuk jembatannya. Jembatannya boleh dibawa maju ke depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan bagian-bagian dari replika jembatan yang kelompok kami buat. Ya, yang pertama di sini ada fondasi yang paling kelihatan jelas, scenografi. Di dalamnya ditambahin cor beton, log-log istilah kita kan. Kenapa ditambahin log-log? Supaya bisa menahan beban yang lebih kuat. Kemudian dibalik. Di sini ada beberapa besi untuk
sebagai rangkanya, kenapa ditambahin besi supaya bisa menahan beban yang lebih kuat, lebih banyak, mungkin bisa lebih dari 5 bata atau seterusnya. Di dalam sini sebenarnya ada beberapa bagian seperti girder atau apa tadi, seperti yang tadi gelagar melintang. Di sini ada gelagar memanjang atau girder. Ini juga ditutup. Sebenarnya kalau dibuka secara keseluruhan, dalamnya bisa kelihatan jelas. Kemudian beralih ke bagian atas. Di sini ada dek jembatan sebagai lantai kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di atas besi itu Bu, apalagi ada gelagar, dia nekan ke besi. Lebih padat. Kalau seandainya bahannya sama, dia cuma potong bahannya. Sebenarnya kalau misalnya kan asal gambarnya dibuat, ada gambarnya. Sesuai dengan gambar. Kalau kan gambarnya bagus-bagus kok, cuma realisasinya ada yang berbeda. Ini juga tipis kok nih, nggak ada gelagarnya nih. Tapi dia buat realisasi sih ini. Buat saya. Oke, Which must begin to 8 lessons. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai.
Baik, apa kabar? Salam sehat. Ya, hari ini kita wawancara sedikit ya, kita evaluasi sejauh mana hasil observasi saat kita di kelas minggu yang lalu. Ini secara garis besar model pembelajaran pendidikan digital sudah terlaksana semua. Ini proses pelaksanaan pembelajaran kita kemarin, kalau dari perasaan UP sendiri seperti apa kira-kira tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Kalau tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai, siswa akhirnya mengerti bagaimana proses menggambar dulu, setelah menggambar baru direalisasikan. Setelah direalisasikan gambarnya kita coba kemudian mereka jadi tahu mana nih bagian-bagian yang penting dan bagian-bagian yang harus diperbaiki dari gambar dan hasil materi di masa ini. Selain itu, ternyata setelah saya melihat semua hasil siswa, ada beberapa siswa yang niat sekali membuat maketnya, ada siswa yang ya seadanya dia lah. Kebetulan kemarin sebelum membuat jembatan itu, saya itu tidak memberikan standarisasi, nggak kasih harus panjangnya segini, tingginya itu segini. Jadi mereka asal aja buat semaunya mereka, sekreativitasnya mereka lah. Dan kemarin untuk bahan juga saya itu sebenarnya memberikan bahan ke mereka. Jadi mereka itu ada beberapa yang tidak membeli bahan tambahan. Nah, karena krim, ada yang pakai tambahan besi, ada yang pakai tambahan kawat, itu saya tidak memberikan batasan, mau pakai apa aja silahkan. Ada beberapa hal yang mungkin kedepannya mungkin nanti kira-kira dari hasil praktik kemarin kan ada variatif ya, ada yang kuat sekali, ada yang kuat, bahkan ada yang ambruk ya. Iya, Nah mungkin di situ menurut perlu nggak kita standarisasi karena kita bicara bentuk kuat tidaknya ya. Nah, jadi supaya nanti pembelajaran anak-anak itu lalu bisa lebih paham kembali. Perlu nggak di standarisasi? Itu bang, biar mereka juga ngerti standarisasi bahannya itu harus sudah cukup kuat sekali, ya pastilah kuat karena bahannya kan. Nah, ya, mereka bagus, sudah ada elemen tertentu yang lebih kuat. Nah supaya proses pemahaman tentang kekuatan itu sendiri perlu mungkin ya di evaluasi, di standarisasi bahan. Nah kalau saat anak-anak menginventarisir saat praktik membeli beban itu ya, kemarin saya lihat kan di papan ada kolom-kolom checklistnya ya, agar lebih maksimal mungkin untuk anak-anak itu. Tapi gimana kalau seumpama diberikan dia form checklist tentu gitu. Itu juga yang saya lupakan memberikan, harusnya mereka punya data mereka sendiri kan. Tapi saya tidak memberikan itu dan tidak sudah mereka buat juga. Harusnya mereka punya checklistnya masing-masingnya, nggak cuma saya yang begini. Dan mereka punya laporan dari hasil mereka membuat, merealisasikan, terus ada hasil evaluasinya. Itu harusnya mereka. Jadi saya nggak buat gitu. Nah untuk pengembangan ke depan kira-kira berdasarkan apa yang sudah kemarin kita sama-sama ya laksanakan berdasarkan sintak TPP dan sebagainya, ke depannya sampai kembali lagi menurut tersebut. Dan materinya diperluas lagi. Kalau kemarin itu cuma yang biasa-biasa aja, mungkin ditambah lagi obat materinya, levelnya. Terus kalau waktu pembelajarannya lebih lama, mungkin satu kali pembelajaran jembatan itu 6 jam. Maksudnya ditambah lagi waktunya mungkin bisa lebih cepat membuatnya, karena kemarin tuh banyak sekali memakan waktu. Dan karena saya nggak mau siswa itu buat di rumah juga sih, saya maunya mereka langsung praktek di kelas ya. Saya bisa membuktikan bahwa jembatan itu mereka yang buat, gak dibuatin orang lain. Jadi yang memakan waktu kemarin itu 3 minggu, 3 kali pertemuan. Kedepannya proses pembuatan itu dalam proses pemantauan saya tidak gitu. Terus gitu. Enggak, di awal-awal agak slow buatnya. Ayo, minggu terakhir ini harus jadi. Coba diatur. Maksudnya di awal itu saya harus buat cari tahu. Ini beberapa
kemarin tuh tidak tersampaikan karena ada banyak waktu buat merakitnya. Ini menjadi catatan kedepannya agar proses yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Tadi itu mungkin bahan ya di pertanyaan ini ini kemudian juga diperlukan form untuk mencatat proses praktik. Ya, terima kasih Bu Pe, pada prinsipnya secara garis besar apa yang sudah dilakukan sudah bagus, tinggal kita sama-sama perlu tingkatkan dengan kualitas layanan pembelajaran literasi keluarga yang sudah bagus ini bisa menjadi lebih baik lagi dan tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai.